sih bahwa kita sudah ditebus Tuhan, jadi kita tidak usah membayar lagi. Betul toh? Betul toh? Jadi kalau Anda dan saya itu bisa masuk surga hanya karena anugerah, karya daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, maka dari itu saudara, kenapa pada waktu saya pertama kali ketemu Tuhan, Tuhan berkata, baca Alkitab. Dia tidak mengatakan kepada saya, percayalah kepadaku. Tidak. Dia cuma mengatakan, baca Alkitab. Saya mengatakan, baca Alkitab tidak ngerti. Yang penting tuh kamu nurut, nanti Roh Kudus yang ajari kamu. Dan saya lakukan dan saya ngalami. Dan saya berkali-kali kenapa tidak boleh mati. Sampai saya mengatakan, kenapa sih Tuhan waktunya sudah selesai kok saya tidak boleh pulang. Belum selesai tugasmu. Tugasku tuh kayak apa? Jadi contoh. Jadi apapun yang kamu alami, itu bukan kamu. Tapi kamu aku jadikan kamu contoh, bahwa kamu berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dan firman, dan engkau akan mengalami semua itu. Nah, belakangan ini ada pengajaran yang mengatakan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang lain, umpamanya peperangan, mengalahkan watak-watak perangnya kita, karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kelihatannya kan baik toh? Sehingga kita diajar, jadi tidak perlu kamu perang-perang lagi, itu tidak perlu. Kamu bingung-bingung mengenai sifatmu, pengerangaimu, tidak perlu. Nah, sehingga saya mendapatkan satu dan telepon mengatakan begini, Pak, kita ini kan sudah dapat jaminan dari Tuhan bahwa kita pasti selamat. Ada hal lain lagi yang mengatakan sekali kamu percaya, kamu dibaptis, kamu pasti selamat. Jadi ujung-ujungnya itu pasti masuk surga. Sehingga kalau saudara, orang-orang itu punya pendapat begitu, dia lalu bertindak apa? Seenak-enaknya, menurut pendapatnya sendiri. Sehingga saya ditelepon, ada seorang istri berkata begini, Pak, saya mau dicerai sama suamiku. Kenapa? Karena suamiku ngomong, aku kepengen punya ganti yang lain. Loh, kan itu nanti dosa. Ya, aku tahu itu dosa. Tapi kan aku sudah dapat jaminan. Tuhan Yesus sudah bayar dosa-dosaku. Jadi aku toh mesti masuk surga. Kebalik enggak? Ngerti saudara? Ini loh. Sehingga peperangan enggak perlu. Kita mau bergumul enggak perlu. Lakuin saja. Toh ujung-ujungnya kita pasti selamat. Ini pengajaran yang berbahaya. Memang kelihatannya itu mengenakan. Karena apa? Semua sudah dibayar Tuhan. Dan kita mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan itu begitu sayang, kasih. Dan kita sudah diselamatkan. Sehingga bertindak seenak-enaknya. Padahal saudara tahu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus berbuah banyak.
Apa artinya buah itu? Buah itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus dan kita. Karakter, kelemahan tubuh kita itu harus diubah di dalam dunia. Sebab kalau tidak, saudara, masuk surga sekedar masuk. Makanya banyak orang dapat penglihatan, banyak orang Kristen yang masuk surga, tapi di surga itu rumahnya cuma sekotak, 2 kali 2 meter atau 3 kali 3 meter. Tok, tidak ada yang lain. Dan itu jumlahnya jutaan. Saya yang mendapat penglihatan lain lagi, lebih rendah lagi dari itu lumayan. Alkitab berkata, di sana itu ada rumah gedang. Rumah gedang itu saya pikir dulunya rumah pisang. Tidak tahunya itu ternyata rumah bara. Rumah yang ditinggali bersama-sama dengan banyak orang. Rumah bara. Dan ternyata di surga juga ada orang yang sekedar masuk surga, tidak berbuah apa-apa, buahnya sedikit, dia cuma tinggal di bara. Buat tempat istirahat. Tidak ada. Padahal di sana itu nanti itu suatu kerajaan. Jadi ada rakyatnya, ada pejabatnya, ada tentaranya, ada segala-galanya. Maka dari itu saudara, kita harus membaca firman. Dan minta tuntunan daripada Roh Kudus, supaya kamu jangan disesatkan. Karena setan itu begitu jahat. Kalau kamu menggebu-gebu, didorong. Sehingga kamu lupa diri. Contohnya, kita semuanya kan merindukan hidup berkelimpahan. Betul enggak? Hah? Itu janji Tuhan enggak? Betul? Tapi apakah semuanya dapat kelimpahan? Enggak toh? Kenapa? Apakah janji Tuhan itu buat orang-orang tertentu? Tidak. Buat semua orang, betul? Tapi kenapa yang terima sedikit? Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Kalau Tuhan lihat kamu minta berkat, diberi berkat. Kalau Tuhan lihat berkat itu membawa kamu binasa, Tuhan tidak akan beri. Tuhan akan beri sebagaimana yang kamu butuhkan. Ini saya alami sendiri, saudara. Hidup saya itu hidup dengan Tuhan, diajar Tuhan secara langsung. Kenapa dibuat contoh? Karena Tuhan berkata, aku pilih kamu karena apa? Karena kamu ini adalah manusia yang sebetulnya tidak bisa masuk surga. Kenapa begitu Tuhan? Watakmu terlalu jelek. 3 perkara ini susah sekali. Harta, tahta, wanita. Nanti wanitanya itu nanti kalau buat laki-laki wanita, kalau buat wanita iya, kan bukan wanita toh ya. Buat wanitanya pria, betul toh? Karena 3 perkara ini itu mengerikan. Tidak ada orang yang bisa mengatasi. Contohnya salah satu yang gampang aja, cinta uang.
Kita pikir itu tidak cinta. Butuh tapi nggak cinta. Tapi tidak sadar. Kita tuh semuanya, tidak ada manusia yang nggak cinta duit. Betul? Tidak ada. Tapi kita tidak sadar. Maka dari itu, Tuhan Roh Kudus mengajar kita melalui firman, supaya kita itu tinggalkan. Di dalam firman itu Tuhan berkata begini, kamu jangan bertuankan Allah dan Mammon, Tuhan dan uang. Tapi ada firman mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon. Dia bingung enggak kamu? Kamu tidak boleh menganggap dia Tuhan, tapi ikatlah persahabatan. Sahabatan sama siapa? Mammon. Salah itu. Ikatlah persahabatan yang di situ tidak dijelaskan komplit. Saya tanya, Tuhan ini kok tidak komplit? Jadi kita nerimanya itu, kita ngikat persahabatan, sahabatan dengan Mammon. Tuhan bilang, enggak, kamu jangan bertuankan dia, tapi pakai dia untuk menjadi alat kamu bersahabat dengan sesamanya dengan menggunakan Mammon. Dan betul enggak? Contohnya, orang bersatu kepada yang lain ribut hanya karena apa? Uang. Tapi kalau uang itu dipakai alat, lalu memberi dengan murah hati, lalu kira-kira jadi sahabat enggak? Itu maunya Tuhan. Tapi kami nerimanya salah. Demikian juga ajaran-ajaran yang baru ini berkata bahwa Yesus sudah menebus kita. Jadi kita tidak perlu berjuang lagi sendiri. Itu salah. Tidak. Yesus sudah menebus, tapi sampai batas mana? Batas di mana kamu bertobat kepada Yesus, dosamu diampuni. Betul? Kalau sudah bertobat lalu kamu berbuat dosa lagi, perlu bertobat dah. Itu yang kamu harus tahu. Nah, tapi ajaran yang baru ini, dia berkata apa? Tidak usah takut. Tidak usah bertobat. Karena sudah dibayar. Pengorbanan Yesus itu buat sebelum, sekarang, dan selamanya. Ini yang berbahaya. Sehingga kita bertindak, berbuat dosa seenak-enaknya. Watak kita tidak bisa diubah. Yang pemarah juga pemarah, yang mata keranjang juga tidak bisa berubah. Yang mata duitan juga tidak bisa. Nah, ini itu perlu pengertian dan pengalaman. Ini saya ngalami sendiri. Bapakku sendiri ini, dia cinta Tuhan. Alkitab setiap hari dibaca dan hafal. Dan dia juga jadi penginjil. Dia pengusaha. Dia orang kaya diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tapi dia punya kelemahan satu. Cinta uang. Bukan menjadikan Mammon itu Allahnya. Enggak. Cinta. Beda enggak? Tuhan berkata apa? Jangan kamu bertuankan Allah dan Mammon. Tapi dia ini tidak. Dia cinta uang. Sekarang saudara ini terus terang
kamu ini termasuk enggak orang cinta uang? Nah, tapi tidak sadar. Kalau dinamakan, kalau kamu dikasih tahu, kamu masih mata duit, enggak mau terima tuh. Ayo. Tapi kalau dikatakan kamu cinta uang, enggak. Tapi dengan apa yang ada di dalam hati pikiran kamu, sebetulnya kita semua itu cinta uang. Lah, ayahku ini sampai mau meninggal. Cinta uangnya bukan karena dia pelit, dia apa, dah, saudara. Semua sudah habis sampai sudah dihabiskan Tuhan. Tapi cinta uangnya tidak saya hilang. Saya sampai tanya, Tuhan, ini bapakku ini kok cinta nih duit tuh tidak bisa hilang nih sebabnya apa? Hanya membayangkan. Kalau aku dulu tuh kaya raya, aku mau apa saja bisa. Itu tidak hilang. Itu juga ternyata ikatan dan tidak bisa lepas. Sampai mati tidak lepas. Kami saya bilang, Pak, untungmu apa sih Pak? Kok cuma bayangin gitu. Itu orang cinta, saudara. Jadi bukan memberhalakan. Dah, itu cinta. Ya toh? Kamu itu ingat dah, kalau kamu cinta itu suka membayangi ngimpi-ngimpi. Ngerti saudara? Itu saja sudah susah. Contohnya pada waktu ayah saya meninggal, saya pikir, semua orang mikir, orang kayak ayahku, dia seorang penginjil, seorang pengusaha, seorang mesti langsung masuk surga, betul tidak? Apalagi ajaran dengan mengatakan, sekali kamu bertobat, pasti masuk surga. Pastilah. Saya dulunya tidak ngerti. Dia itu punya rumah. Rumahnya di Jepara, paling besar, paling mewah. Karena itu dibangun sendiri karena dia pas jaya-jayanya. Dan itu sampai mau mati pun dia berkata, Nak, dia manggil saya karena saya anak laki yang paling besar. Rumah itu jangan kamu jual. Aku bilang, kenapa Pak? Rumah kebanggaanku. Ngerti tidak? Cinta. Terus aku orangnya untungnya saya bilang, ya enggak. Tapi kalau kamu mati, tak jual. Untung dia jawab gini. Kalau aku sudah mati terserah. Tapi sebelum aku mati, jangan kamu jual. Oke? Langsung, kemudian dia meninggal. Dan setelah dia meninggal, rumah ini itu tidak bisa saya jual. Ditawar-tawarkan, tidak ada orang mau. Dimurah pun tidak mau. Aneh lah. Aku sampai, kenapa ya Tuhan? Ikatan sama-sama bapakmu. Loh, kan dia sudah mati. Dan dia sudah janji. Dia mati, tak suka. Tapi kenapa? Karena kamu tidak tahu. Ikatan itu belum lepas. Ngerti saudara? Sebab Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di dunia, ikut terikat di surga. Jadi ternyata dia mati pun itu belum dilepasin. Jadi mau jual tidak bisa, 3 tahun tidak bisa dijual. Cuma maksudnya saya jual atau apa? Dibagi semua saudara-saudara. Jadi yang tidak punya pun bisa menikmati, betul lah? Tidak bisa. Setelah 3 tahun, saya mimpi ketemu Papa. Dalam mimpi itu dia ngomong gini, Mang, aku sekarang sudah masuk ke bait Allah. Kaget aku. Loh,
Sementara 3 tahun ini ada di mana? Aku bilang. Diajari Tuhan. Untuk apa? Diobati supaya lepas dari ikatan dunia. Wah, saya kaget. Tapi dari situ saya berdoa, Tuhan berkata, sekarang kamu jual bisa. Sebab sudah lepas. Di dalam waktu kurang dari sebulan, ditawarkan, dibeli orang. Yang beli siapa? Tetangganya sendiri. Saya bilang, dari dulu kamu kepengen, tapi enggak parani beli. Enggak tahu. Nah, sekarang kok mau? Ya, sekarang rasanya sudah waktunya. Aneh lah. Ini kenyataan, saudara. Jadi hidupmu, kamu tuh harus benar-benar menurut firman. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau saudara dan saya tidak belajar dari Tuhan Yesus secara pribadi, saudara tidak akan sampai. Gampang tersesat. Karena apa? Menilai firman menurut pikiran pendapat kita. Semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, jadi kita tidak usah bayar. Lalu kita hidup seenak-enak. Padahal kelihatannya bersyukur, terima kasih. Lalu seenak-enak. Padahal Tuhan sudah berkata, jalan ke surga itu sempit. Dan Tuhan pesan, makanya saudara mesti baca Alkitab. Di dalam dunia, kamu menanggung penderitaan atau penganiayaan. Tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh menyerahkan semua kepada Tuhan dan balik kepada Dia, kau pasti tersesat. Karena Tuhan di dalam firman itu banyak hal yang membingungkan. Makanya saya sendiri sampai sekarang berkata, banyak hal ku tak mengerti Tuhan. Tuhan bilang, lebih baik tidak ngerti tapi ngalami daripada ngerti tapi tidak bisa ngatasi. Saudara, susah. Contohnya saja mengenai hari Sabat. Orang Farisi, ahli Taurat, orang bingung. Sampai sekarang pun bingung. Hari Sabat boleh tidak berbuat baik atau berbuat jahat. Tuhan berkata, berbuat baik boleh. Tapi menurut pikiran orang-orang Yahudi, tidak boleh. Tentang perpuluhan juga tidak gampang. Saya ini orang GKI. Orang GKI itu yang pintar itu apa? Uteke. Semua dipikirkan, dilogikakan. Kalau tidak masuk akal, tidak. Padahal Alkitab firman, mujizat segala suatu perkara Tuhan itu tidak masuk akal. Tidak bisa dilogikakan. Coba contohnya saja anak-anak. Anak kecil yang dulunya sekolahnya bodoh. Dia menurut ilmu pengetahuan, ya dididik, diajar, dilesi, betul ya? Tapi kalau dia itu cinta Tuhan, bisa itu. Saya itu mengalami banyak sebab apa? Aku sendiri jadi contoh. Orang dilahirkan cacat, kelas 3, umur 14 masih kelas 3. Tapi kok bisa jadi dokter itu piye? Mana mungkin?
Ngerti tidak? Saya ngalami sendiri yang dinamakan dipaki topi. Jadi kayak kulit tempelin sama Tuhan gini. Plek. Dan anehnya tidak kelihatan. Dan kalau sudah nempel, biasa dilepas karena melekat. Tapi saya ini apa sih Tuhan? Ini adalah alat yang di zamanmu nanti ada. Tapi sekarang belum ada. Dia bingung enggak gue? Logikanya di mana? Setelah itu saya bilang, lah, alat apa ini? Mulai hari ini kamu bisa tidak diturunkan di kelas 4 atau kelas 3. Sebab dari kelas 3 dimasukkan kelas 5. Lalu di situ Tuhan, aneh, saya sekolah biasa, tolol, bodoh, tidak bisa apa-apa. Kalau pagi tiap hari itu, siapa yang tidak bikin PR? Satu-satunya saya. Karena ngaku, bikin apa udah bisa. Tapi hari itu bisa aneh. Siapa yang tidak bikin PR? Tetap saya. Tapi waktu dites, gurunya kaget. Karena apa? Karena anaknya nggak tahu apa-apa bodoh ini, lu kok jadi pinter kayak gini? Padahal bukan pinter, fotokopi. Karena apa? Karena disuruh baca. Baca dari permulaan. Bahasa koi itu. Saya ini sampai sekarang tidak bisa. Tapi pada waktu itu bisa. Luar biasa. Ngalami sendiri. Makanya AL kemarin di Cina dia bilang, Kong ngomongin ya bahasa Tarsan aja lah. Nyatanya ya bisa. Sebab apa sih? Suruh baca, tidak ada yang bisa. Saya sampai ke saya, satu baris sampai saya malah tanya, sampai di mana? Sampai sini. Aku tidak ngerti. Sampai gurunya marah, kemudian saya dipanggil. Kamu ini kok sudah belajar di sini hampir setahun, tidak bisa apa-apa. Ya memang tidak bisa, guru. Saya memang bodoh. Saya ngaku. Sekarang kamu saya hukum. Hukum apa? Baca dari depan sampai belakang. Lucunya, saya bisa berkata itu apa? Puji Tuhan. Dari belakang ke belakang. Semua bisa. Tapi kalau suruh sepotong-potong, desa. Nah, saya langsung ngambil bukunya ini. Baca dari permulaan. Ya, saya baca. Gak usah lihat. Gurunya melongo. Karena apa? Suara saya. Persis suara guru. Saya baca. Persis dia baca. Itu kaset sama fotokopi. Itu yang ditempelkan di kepala saya. Jadi saya baca itu langsung gurunya melongo. Aku ya melongo ya aku ya gini aja. Terus saya baca ding 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 tanpa lihat. Tanpa mengerti. Tapi bisa baca, ngapal. Karena apa? Kaset. Rekaman. Itu zaman saya tahun 47 belum ada. Kaset itu belum ada. Jadi perekam belum ada. Fotokopi belum ada. Makanya Tuhan bilang, yang aku tempelkan itu alat yang zamanmu nanti ada. Tapi sekarang belum ada. Nah, itu logikanya di mana? Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak ngalami sendiri, tidak akan percaya. Dan menghakimi orang lain. Sehingga hari itu Tuhan mengubah
Orang bodoh jadi jenius. Kemudian gurunya jatuh kasihan. Karena Tuhan berkata apa? Alkitab, kalau engkau hidupmu berkenan kepada Tuhan, maka semua musuhmu didamaikan. Guru yang benci, yang kayak begitu, hari itu saat itu dirubah Tuhan menjadi sayang. Sampai dia langsung ngomong gini, nanti mulai hari ini, kamu tidak boleh pulang dari sekolahan. Lah, dihukum lagi pikir saya. Ternyata tidak disayang. Kamu pulang bersama saya, makan di rumah saya, selesai saya bacakan semua pelajaran, supaya masuk dan kamu bisa. Saya ya puji Tuhan, alatnya sudah ada. Kaset sama fotokopi, langsung. Jadi pulang itu, saya diajari itu, dibacakan sebuku. Lalu ditanya sama dia, tahu. Bisa. Sampai dia bilang, kamu ini sebetulnya kan bukan bodoh tuh, jenius. Ya enggak tahu, saya bilang. Tapi saya enggak ngerti, saya bilang. Loh, kamu saya bacakan ini, kamu bisa. Niruin bisa. Tapi ngerti? Enggak. Lalu dia sampai gini, berhitung ini, kan matematika. Langsung bisa. Di tes 10. Tapi waktu dirubah angkanya, 0. Dia bilang, kamu enggak bisa. Kenapa? Lah angkanya berubah. 5 kamu ganti 3. 6 ganti. Enggak bisa, saya bilang. Dia sampai bilang apa? Ini siana apa ini ya? Bingung dia, karena alatnya belum ada zaman itu. Fotokopi belum ada, kaset belum ada, jadi dia, ini apa ya? Saudara tahu? Saya kelas 5, naik kelas 6, langsung disuruh sekolah SMA, SMP kelas 1. Sekolah double. Bisa. Tapi enggak ngerti, enggak. Jadi saya juga jujur, pokoknya ada ulangan, angka jangan dirubah. Ya enggak bisa dong caranya gitu. Ya enggak tahu. Kalau guru bilang enggak mau saya jelek, ya jangan diubah. Kalau guru mengendaki saya enggak naik, ya ubahlah, pasti enggak akan jadi. Itu kelas 6 sama kelas SMA, SMP kelas 1 loh, saudara. Dan akhirnya Tuhan tuh membuat begitu rupa. Saya itu ujian lulus. Lalu kelas 1 naik kelas 2. Dari kelas 6 langsung masuk kelas SMP kelas 2. Bayangin. Orang enggak pinter, bodoh, tolol, enggak bisa apa-apa, di dalam Tuhan bisa. Maka dari itu, saudara, hidup kekristenan itu sebetulnya hidup penuh mujizat. Apa yang dikatakan Selvi tadi, kalau dia pergi ke sana, ya itu sama. Saya kalau disuruh Tuhan kemana-mana itu, ya enggak tahu. Kalau mau khotbah apa, ya enggak tahu. Saya cuma tanya, Tuhan, kau mau ngomong apa? Dia enggak ngomong. Kalau sudah waktunya ngomong. Saya ngalami sendiri loh, saudara, di gereja Isa Masih itu. Bayangin, di gereja itu. Saya tahu begini, Tuhan, kau mau ngomong apa? Enggak ngomong, sama sekali enggak. Sampai pendetanya di sebelah saya ini bilang, Pak, mau khotbah apa, Pak? Nggak tahu. Loh, Pak, ini gereja loh, Pak. Iya, saya sudah tahu ini gereja.
Jemaatnya segini banyaknya Pak. Iya saya tahu. Lah kok mau khotbah apa kok enggak tahu? Lah memang enggak tahu itu piye ya. Wah, nanti kan mempermalukan Pak. Ya salahmu toh kowe berani manggil aku. Wong orang model gini. Loh ini terjadi loh saudara di Jogja. KKR. Sampai akhirnya saya ditolak KKR. KKR mau jam 6, saya datang jam 3 sore. Pendetanya langsung, maaf, jangan engkau yang khotbah. Udah jadi kok KKR sama Anda. Kenapa? Nanti berhenti di jalan. Ya sudah saya pulang. Ya sudah enggak apa-apa. Lah, Tuhannya yang marah. Pendeta itu kurang ajar. Itu menghina aku, kata Tuhan. Loh Tuhan yang ditolak kan aku. Iya, tapi kau hambaku. Aku yang nyuruh kamu. Sekarang kamu ditolak. Marah. 3 bulan yang akan datang, aku bunuh dia. Mati. Dan 3 bulan kemudian, pendeta itu mati. Saya sampai mengatakan gini, kasihan toh Tuhan, wong hanya nolak aku. Tidak bisa. Nyakitkan hatiku. Mati. Kalau yang ini enggak. Dia takut. Dia bilang, tahu Pak? Enggak. Nah, terus nanti khotbah Pak? Ya enggak tahu. Waduh Pak. Ini gereja loh Pak. Iya saya tahu ini gereja. Sampai jamnya tes pujian sudah selesai, saya diundang maju, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Yusah. Ya, saya bilang, Tuhan, gue belum ngomong. Ini aku bukan ngomong apa. Diem aja itu. Setelah di mimbar, apa yang aku harus lakukan? Ya bingung. Terus aku bilang, mari saudara kita berdoa. Nah, karena belum ngomong lah, jalan satu-satunya yang ngajak doa toh. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, baru Tuhan ngocor. Masuk. Kayak air mancur. Keluar ayat. Buka segini, ayat segini. Cara nanti menguraikannya begini. Jadi aku doa itu saya diam aja. Amin. Orangnya bingung lagi. Loh, tadi ngajak doa. Belum ngomong. Lah saya sedang konsen sama ini kok. Tuhannya sedang ngomong ini, mantur nih. Di doanya ya, Nah, jemaatnya kan bingung. Amin, aku bilang. Loh, kok belum sudah amin? Mari buka Lukas berapa. Khotbah. 1 jam. Tuhan bilang, berhenti. Amin. Jemaatnya bilang apa? Loh, khotbah kok enggak pakai aturan? Pas muncak-muncaknya. Amin. Orang masih melongok. Amin. Ya sudah, laos. Nah, kalau saya sambung, ngantuk. Nah, karena apa? Lah Tuhan ini sudah bilang selesai. Ngerti tidak? Hidup dengan Tuhan itu saya ngalami ekstrimnya kayak begitu. Kamu berani enggak? Ini masalahnya, saudara. Maka dari itu kamu mesti belajar dari permulaan. Hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kamu percaya Tuhanmu itu luar biasa. Sekarang timbul pertanyaan, ya toh? Ya Pak, kita itu kerap kali sudah berdoa, sudah minta ini, tidak dijawab itu bagaimana Pak? Lalu akhirnya kan, karena tidak dijawab-jawab, akhirnya kamu cari jalan enggak? Nah, cari jalannya apa? Minta tulungan pendeta. Makanya saya kerap kali di telepon ditanyain,
tolongi Pak, doakan. Doa apa? Ini, doa sendiri. Marah. Kalau Pak Yusan yang doa kan didengar, aku enggak lah. Yang netepin kamu sendiri. Kalau kamu yang doa enggak didengar. Jadi sebetulnya kamu punya iman pada? Hah? Enggak ada tak? Jadi kamu ini punya percaya enggak? Enggak ada. Saya ngalami loh saudara. Suatu saat suami istri datang ke rumah ini. Itu jam berapa ya? Malam, sudah malam. Jam 10-an. Pak, tolongi Pak. Pembantu saya kerasukan. Ke rumah. Laki Pak, perempuan? Perempuan. Ya sudah. Ayo kita sembahyang. Tuhan. Tuhan ini ngomong ini. Suruh dia sendiri. Wah, aku ya langsung lakuin sendiri. Marah. Yang terutama yang paling marah itu istrinya. Matanya langsung bunder. Langsung gini, kan dia memang perempuan dan cerewet. Dia marah langsung ini. Kalau kami bisa Pak, kami tidak datang ke sini. Karena kami tidak bisa, kami minta tolongan Pak Yusa. Jawabanku apa? Tuhan berkata, kamu bisa, pulang. Dia marah sepanjang jalan. Ngomel terus, macam-macam. Ngomel, tapi saya malah ketawa gini. Loh, Tuhan, aku dimarahi karena engkau. Upahku jadi double. Karena Tuhan berkata kalau kamu dihina dia aja ya. Karena aku upahmu besar. Betul? Jadi saya mesem aja. Pulang. Istri saya, mak bilang gini. Lu kok bokon mulai? Oh, Tuhan bilang dia bisa. Ya sudah, pulang. Nah, mbok sing halus ya. Oh, aku udah model kayak kamu. Aku dari Tuhan sudah ngomong, ya langsung pulang. Lakuin sendiri. Wah, marah dua-dua. Tapi suaminya baik, diem. Marahin, mukanya merah, tapi diem. Hanya ngomel perempuan ini. Wang. Sampai pulang. Akhirnya pulang, pembantunya dikunci di kamar. Tapi kini kan ngomel terus. Tambah malam. Marahnya luar biasa. Pintunya ditendangi jebol. Jebol, dua-dua bingung. Waduh, jebol. Ngambil parang. Yang dikejar bukan lakinya, tapi nyonyahnya. Karena biasanya pembantu sakit hati kan sama nyonyai, bukan? Ngambil barang ini, nyonyai yang mau dibacok. Kan dipegang sama suaminya, nggak kuat. Orang kalau kurang kerasuan itu tenaganya luar biasa. Nyonyai mau dibacok karena kepepet. Dia bilang, dalam nama Yesus. Pembantunya jeblak, beledek, lemes. Terus suaminya bilang, lo bisa kamu. Lo kamu punya kuasa. Tadi Pak Yusa tadi ngomong, bisa betul dah. Ya siapa yang ngira. Demikian juga Anda. Kerap kali percaya tapi tidak tahu. Tidak menyadari. Alkitab sudah berkata, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata apa? Aku akan utus Roh Kudus dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dan kamulah bait Allah. Karena ternyata tempatnya Tuhan bertahta. Jadi saudara itu harus nyadari
bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus ini tempatkan di dalam posisi yang benar. Dia sebagai Tuhan dan Tuhanmu. Sehingga dalam situasi apapun, kamu jangan cari hamba Tuhan. Tapi carilah Dia. Karena Dialah yang mengendalikan hidupmu. Dan Dialah yang sudah dijanjikan di dalam Alkitab. Dia akan menjadi penolongmu. Dia akan menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Dan Dia akan tinggal di dalam kamu. Dan mengajar kamu. Mendidik kamu. Dalam Injil 1 Yohanes, 2 Yohanes atau 1 Yohanes berkata, kamu tidak perlu diajar orang lain. Roh Kudus yang akan mengajar kamu. Tapi saudara tidak pernah praktek, tidak pernah dijalani. Makanya saya itu ngajar gini loh. Dalam segala perkara, omong, kemukakan, sampaikan kepada Tuhan Roh Kudus. Apapun masalahmu. Apapun yang kamu mau lakukan. Apapun yang kamu mau kerjakan. Ngomong. Jadi tidak usah kalau sudah dipepet baru kamu bertindak. Jangan. Latihan sekarang. Dalam segala perkara. Anak-anak sekolah mau belajar, mau berdoa. Ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Nanti kamu akan mengalami luar biasa. Terus saya mengalami dididik Tuhan itu dari kanak-kanak umur 12. Saya ini kalau sekolah saudara, mau apa saja tanya, Tuhan, aku ini males ngaku. Kamu kerap kali tidak ngaku. Aku males Tuhan, aku lupa. Saudara tahu, Tuhan itu mau kamu pertobatan. Dan kalau kamu mengalami, kamu akan lihat kasihnya Tuhan. Mau mengerti, dia itu luar biasa. Saya pernah mengalami loh saudara, yang namanya kuliah. Satu pelajaran, setahun aku tidak pernah masuk. Tanda tangan satu saja tidak punya. Zaman itu di Jogja itu, kalau mahasiswa kuliah, mesti tanda tangan. Dan ditandatangani oleh dosen. Kalau kamu sudah. Lah ini yang ini Profesor Sarjito ini sudah tua banget. Jadi pada waktu saya kuliah itu seperti umur saya gini 70 lebih. Tapi sudah lebih parah. Lalu ujian, saya harus ujian tingkat 4. Ini perkara obat-obatan. Saya tidak pernah kuliah. Di situ ditulis, setiap mahasiswa yang ujian harus punya tanda tangan sedikitnya 20. Daripada 25. 20 tanda tangan. Apabila ada mahasiswa yang sengaja, dia akan kena skors 1 tahun. Tidak boleh ujian. Saya ujian tingkat 4 itu tinggal cuma 1 ini tok terakhir. Yang lain sudah selesai. Karena apa? Karena saya tidak punya tanda tangan. Jadi saya tidak berani mau ujian. Saya berdoa minta ampun sama Tuhan, nangis, minta ampun, nyesel, bertobat. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ujian. Loh, aku ujian sama Prof. Ya. Ada aturannya Tuhan. Tidak punya tanda tangan, ditanya nanti tidak punya, diskor 1 tahun. Tidak jawab. Nanti aku lindungi. Nanti aku tidak. Coba Tuhan bilang, ujian. Ya. Jadi saya nekat saudara. Saya daftar ujian. Saya orang 8. Yang terakhir. 8 orang 1 hari itu.
teman saya semuanya bilang gini, Sin, kamu apa? Punya tanda tangan? Enggak. Kok kamu nekat? Berani ujian? Ada tulisannya itu tuh. Kamu kena skor 1 tahun, tahu nggak? Iya. Nah, kenapa kau berani? Ya sudah. Nggak ujian ya mundur setahun, ujian ya mundur setahun. Ya toh, nggak ujian dong. Saya nggak punya tanda tangan 1, berarti kan punya setahun lagi. Kalau ini nanti ujian ditanya, mana tanda tanganmu? Tidak punya, skor 1 tahun. Sama toh. Saya bilang, Tuhan, aku hanya mau nurut ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, tidak ada yang lulus. Dan saya ditanya enggak? Oh, pertama kali maju, mana tanda tangannya? Langsung ini kan keringet dingin. Kok orang Pak, dokter, Profesor Sajitono sudah tua, kok enggak lupa toh ya? Tanya 1. Saya maju, ya sudah lah, Tuhan yang ngomong. Saya bilang, aku cuma berharap karena firman. Saya maju. Isa dia tidak tanya. Kenapa? Malah dia ngomong, ayo cepat maju, aku mau pergi. Jadi dia pikirannya mau pergi, jadi tergesa-gesa. Dan dia tidak tanya kenapa. Tidak mungkin mahasiswa berani ujian tanpa tanda tangan. Jadi saya tidak ditanya. Maju 1, 2, tanyaannya justru tanyaan mereka yang tidak lulus semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya sudah tanya mereka, jawabannya aku ya sudah tahu. Jadi 1 tidak lulus kenapa ini? Sebab zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, saudara. Tanyaannya 10, 1 tidak bisa out. Zaman saya sekolah itu kayak gitu. Tidak zaman sekarang. Soal 10, tidak bisa 1, tidak bisa 4, masih lulus. 1 aja. Tidak bisa out. 30 tanyaan. 1 tanyaan semenit jawabannya. Setengah jam ujian. Nomor 20 tidak bisa out. Zaman saya. Nah, saya tuh orang makanya hidup dengan Tuhan tuh rileks, ngeri sedep. Jadi saya maju das. Kamu tidak lulus, tidak. 7 tidak ada yang lulus. Aku bilang, waduh, gue tidak lulus sebab ini. Nah, 1 ini tidak bisa, yang lain bisa. Oh, jawabannya aku tahu itu ini. Yang nomor 2, kamu tidak bisa ini. Oh, itu jawabannya bisa. Aku ini. Jadi aku sudah dapat semua. Jadi pertanyaan nomor 1, 2, 3, 7 itu ditanyakan saya. Ya saya bisa semua toh. Dosen ini bilang gini, ternyata yang terakhir yang pinter ya. Terus tinggal 1 lagi tanyaan, bisa tanda tangan nih, lulus. Langsung saya ngiprit cepat. Takut kalau mana tanda tangan dimati. Bisa dicabut tenanan. Saya keluar gini yang temanku 7 bilang gini, mana mungkin lulus. Kamu enggak ditanya? Enggak. Oh, 1 Alpikon mungkin. Ngerti saudara? Aku tuh ngalami saat-saat detik-detik kayak begitu. Aku juga ngalami seperti Abraham. Tawar-tawaran sama Tuhan. Kalau ada 50 ya Tuhan. Itu pada waktu saya mau ujian. Saya bilang, Tuhan, aku kalau jatuh 10 fak, ujiannya 12. Kalau jatuh 10 aku tidak mau sekolah, keluar. Kenapa?
Ngapain nunggu setahun lagi? Ini sudah 3 tahun tidak naik-naik. Sudah hujan. Tapi deh jatuh 10 aku tidak mau. Udah jatuh 10. Nawar aku. Jatuh 9 juga aku keluar. Enggak. Saya tahu jatuhnya itu di atas 9, 6, 3, 2. Jatuh 6 bulan tidak mau loh Tuhan. Enggak, usah hujan. Hujan semua, hujan. Nawar lagi aku. Kalau jatuh 3 bulan. Ya, 3 bulan ya enggak mau lah. Keluar sekolah aja. Tuhan bilang, enggak. Ya tapi kalau jatuh sebulan ya maulah. Masa sebulan enggak mau ulang. 2 jatuh sebulan. Ya. Tapi kalau sudah ya gitu tuh Tuhan. Jangan saudara tuh punya pikiran. Wah jatuh 2 berarti ujian 12 sip. Enggak. Yang bikin deg-degan apa? Maju 1 jatuh. Maju 2 jatuh. Bayangin. Tinggal sisanya. 2 sudah jatuh. Di depan. Mengerikan itu. Oh, itu ngeri sekali. Lebih-lebih nanti kalau sudah mau ujian, besoknya Tuhan bilang gini, Tuhan mau ujian, belajar yang mana? Baca halaman ini sama halaman ini. Aku bilang, aduh Tuhan, itu soal tuh 15 tahun tidak pernah keluar. Dan itu terlalu gampang, hanya 2 halaman. Tapi Tuhan bilang, udah belajar itu aja, tidak usah yang lain. Jadi saya belajar 2, tinggal tidur. Tapi besoknya saudara maju sampai di sana, keringet dingin ini tidak pernah berhenti. Karena apa? Ujiannya kan masuk keluar. Masal masuk keluar. Aduh, hampir semua gagal, hampir semua pertanyaan. Selalu bilang gini dosennya, selalu bilang gini. Aku mau lihat siapa di antara kamu yang spekulasi. Belajarnya cuma sedikit. Nah itu kan sudah keringet dingin lagi. Di samping itu saudara, zaman saya ujian itu tidak satu dokter gigi tok, dah. Dokter gigi, dokter hewan, dokter umum, pertanian. Bayangin, diadu. Jadi yang bisa lulus, yang enggak out. Jadi masuk itu, ini sudah kayak mau copot. Aduh Tuhan, takut. Oh aku ini yang spekulasi. Tolong si Tuhan, pegangi jantungku. Berdebarnya itu mau copot Tuhan. Itu kamu tahu, kamu mesti ngalami. Demikian saya melangkah masuk ke ruangan dosen. Bluk, jantungku itu berhenti mantap. Tidak bergetar. Dan saya yakin Tuhan dengar doaku. Duduk, wah mantap. Ya toh? Sudah dosen ini ngomong bagaimana? Hari ini khusus. Saya mau tahu siapa di antara kamu yang spekulasi. Kena lagi aku. Mati. Tapi anehnya, dia bilang, saya tahu 15 tahun tidak ada mahasiswa yang belajar halaman segini sama halaman segini. Karena itu terlalu mudah. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Hanya perkara apa? Gula. Waktu dia ngomong gitu, ini kan melonjak. Mau saya yang belajar. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Yang 3, tiung. Takut.
Sama dosennya kamu tahu diapain? Tiupin asap rokok. Bikinin panas ya. Tapi sampai saya enggak. Saya gini sendiri. Karena apa? Ya, Tuhanku. Bayangin. Dia bilang, yang halaman segini ini pasti mahasiswa tidak ada yang belajar. 3 tidak bisa jawab sama sekali, memang tidak belajar, saya yang bisa. Lalu 10 pertanyaan lulus, dia bilang, yang tidak spekulasi cuma 1 ini. Terus saya tidak berani ngomong, ya. Saya mesem aja Tuhan. Ngerti saudara, saya itu mengalami perkara kayak gitu itu luar biasa sepanjang hidup saya. Sampai sekarang. Ngerti? Coba belajar ngomong sama Roh Kudus, kemukakan semua sama dia, engkau akan melihat. Seperti kesaksian selfie tadi ya, tidak usah kamu tahu, tidak usah, asal kamu ngomong Tuhan yang, dan percaya Tuhan yang nuntun langkah-langkah kamu. Yang menetapkan. Apapun, tanya. Baca Alkitab, tidak ngerti, tanya. Jangan lalu tanya sama orang, tanya sama Roh Kudus. Semua disiapkan Tuhan. Dan kalau tidak dijawab langsung, jangan putus asa. Percayalah, Tuhanmu itu tidak tuli. Kamu yang tidak sabar. Jawabnya itu boleh. Entah nanti malamnya, besoknya. Terserah, tapi pasti dijawab. Karena Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Nanti jangan kayak Mak itu kemarin nakal. Kepalanya sakit. Lalu engkau dipanggil. Pak, sembayangin. Ya. Kenapa? Kepalamu sakit banget. Ini udah kuat. Tumpang tangan, doain. Dah, yes, penak. Ya, sudah. Iseh nelpon Denny. Aku bilang, telepon siapa? Denny. Mau suruh apa? Doain. Loh, aku tadi doa, kamu sudah ngalami kesembuhan kok kan. Yang doa yang lebih banyak, lebih baik. Waduh, aku bilang mateng. Ini percaya apa ini? Ini percayanya itu pada siapa? Ngerti tidak? Itu tidak boleh. Saya bilang, tidak boleh. Kamu tadi sudah berdoa minta sama Tuhan. Tuhan suruh aku berdoa. Aku sudah berdoa. Sudah ngalami. Kok kamu cari orang lain? Yang doa lebih banyak, lebih baik kok. Ngawur itu. Tidak boleh kayak gitu. Itu namanya orang kurang percaya. Kamu harus percayalah pada Tuhan. Bukan pada manusia. Tapi pada Tuhan langsung. Kau akan menikmati alam sendiri. Tuhan berbicara. Tuhan nuntun langkahmu. Sehingga apapun yang kamu lakukan, bukan kamu, Tuhan. Ngerti? Itu kamu harus belajar. Supaya tidak terombang-ambing oleh pengajaran maupun pelajaran yang bagaimanapun. Seolah-olah itu pelajaran itu mengenakan. Kita tidak usah bayar apa-apa. Hati-hati. Segala sesuatu harus ada harga yang kamu bayar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau karuniakan kepada anak-anak-Mu roh pengertian. Supaya mereka dapat mengerti dan mereka praktek. Dan kalau mereka praktek Tuhan Roh Kudus,
Mereka berbicara kepadamu secara langsung, tolongin Tuhan, tuntun Tuhan, paksa Tuhan, tetapkan langkah-langkahnya, supaya mereka mengalami berjalan bersama dengan Engkau, dan kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena firman-Mu sudah berkata, jikalau Engkau di dalam aku, dan firman-Mu di dalam kamu, minta apa saja, Engkau akan menerimanya. Karena Roh Kudus yang menuntun kita, hidup kita, dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Marilah saudara kamu berdoa sekarang. Apa yang kamu mau minta? Mintalah kepada Dia. Supaya Tuhan menyelesaikan bagiannya dalam hidupmu. Kaya karata syekit.